Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga. Efesus 1 mulai ayat yang ketiga. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, dengan perikop yang ada di situ, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita baca bergantian, saya baca terlebih dahulu ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Pembacaan berikutnya kita baca di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama, di sebelahnya, mulai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat 6 dan bergantian dan beberapa ayat berikutnya. Galatia 1 ayat 6 saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita belajar firman Tuhan dari topik memahami. Dan mengaplikasikan kasih karunia. Memahami dan mengaplikasikan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar banyak hal dari kebenaran firman Tuhan, bahkan minggu lalu
gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, maka sekarang kita perlu memahami dengan benar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Masih ingat apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan? Oleh sebab satu orang berdosa, dosa sudah menjalar ke semua orang. Tapi oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, oleh kasih karunia, setiap orang yang sudah berdosa dan orang-orang berdosa yang mengaku dosa, membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadanya diberikan hidup yang kekal, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita merenungkan dan memulainya dari sini untuk dapat memahami tentang kasih karunia ini. Saudara dan saya bukan lagi, ya kita sudah baca tadi, bukan lagi orang berdosa, tetapi anak-anak Allah. Oleh kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, persoalan terbesar dari semua persoalan tersulit di dalam kehidupan kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan berubahlah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dan kita tahu, saya perlu gambarkan sejenak, oleh karena satu orang, dosa sudah menjalar kepada semua orang. Tapi oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya oleh satu orang di atas kayu salib, Yesus Kristus, darahnya yang telah tercurah menebus kita dari segala dosa, dan dosa dihapuskan bagi orang percaya. Dan setiap orang percaya yang telah mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupannya, mereka menjadi anak-anak Allah. Kekuatan kasih karunia telah menyelesaikan segala sesuatu dari atas kayu salib. Makanya dikatakan Kristus adalah jawaban. Persoalan terbesar adalah keselamatan. Persoalan terbesar adalah binasa kalau tidak diselamatkan. Itu persoalan yang terbesar dari semua persoalan apapun dalam kehidupan kita. Nah, sekarang sejauh mana kita memahami apa yang namanya kasih karunia? Dan dari cara kita memahami kasih karunia Allah yang telah dinyatakan dalam Kristus Yesus, itu pasti akan nampak bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ketika gereja mengalami kejatuhan yang paling dalam, sampai kepada surat pengakuan dosa diperjualbelikan supaya bisa masuk surga, betapa hebatnya kejatuhan gereja. Kemudian juga orang-orang yang berdosa dihukum secara fisik dan harus mengalami pemulihan untuk tidak lagi ataupun sebagai sanksi daripada berbuat dosa.
hukuman secara fisik itu harus dia tanggung. Sebagian pasti sudah pernah lihat film yang pernah diputar dulu. Artinya, supaya dengan fisik yang tersiksa dan mengalami siksaan itu, orang yang berdosa itu tidak bisa lebih cepat bertobat, atau supaya dia bertobat. Itu yang pernah diperlakukan oleh gereja kepada umatnya apabila ada yang berbuat dosa. Ya, kalau kita ingat hukum Taurat kurang lebih seperti itu. Bukankah pernah Tuhan Yesus atau orang-orang Farisi, ahli Taurat dan semua yang lainnya itu membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Dan hukuman yang harus dilakukan menurut hukum Taurat adalah dilempari batu sampai mati. Tetapi ternyata setelah dibawa ke hadapan Yesus, Yesus tidak menjawab komplain dan bukti konkret atau bukti nyata dari orang yang kedapatan ini untuk dihukum. Yesus hanya melukis di tanah, tidak dijelaskan apa bentuk lukisan itu. Dan kemudian Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silahkan dia lebih dulu melempar pada perempuan ini. Dan ternyata satu-satu berangkat pulang, tinggallah perempuan ini dengan Yesus. Nah, saudara, mari kita renungkan. Apa yang kita baca di Galatia itu juga hal yang sama. Jadi orang-orang percaya pada saat itu yang sudah menerima kasih karunia, yang seharusnya menikmati di dalam hidupnya kasih karunia itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya, bahwa Kristus Yesus oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib telah menebus mereka dari segala dosa, dan mereka telah dijadikan anak-anak Allah. Seharusnya mereka menikmati dan mengaplikasikannya. Tapi justru mereka mulai menciptakan berbagai peraturan-peraturan yang cenderung kembali kepada hukum Taurat. Makanya Paulus menegur. Bukan hanya menegur biasa, menegur dengan keras, dan kalau boleh saya katakan sangat keras, sehingga Paulus bukan hanya menegur biasa-biasa, bahkan keras, disertai dengan kutukan. Mungkin kita akan terkejut ketika mendengar seorang pendeta harus mengutuk. Apalagi kalau tadinya kita mendengar seorang rasul mengutuk. Tentu kita akan berkata, tentu kita akan pakai ayat. Ada ayat berkata, janganlah kamu mengutuk, tapi berkatilah. Tapi mengapa Paulus harus mengutuk? Saudara, kita juga kadang-kala tidak dapat membedakan mana itu mengutuk, mana itu berkat. Sehingga berkat-berkat selalu mulut kita keluar berkat. Saya tidak berkata seperti ini, kemudian saudara berkata mulai hari ini saya mau mengutuk karena sudah direkomendasi oleh Bapak Gembala. Tidak, saya tidak berkata seperti itu. Tetapi kadang-kala kita tidak dapat memahami. Kemudian kita hanya dapat memahami sebagian. Apa yang saudara akan komentari ketika Paulus berdiri di sini dan dia mengutuk? Tentu kita terkejut. Atau apa yang akan saudara komentari ketika suatu saat, karena saudara tidak pernah mendengar saya mengutuk, tetapi satu saat ada hamba Tuhan tamu pembicara di sini dan tiba-tiba dia mengutuk. Tentu saudara berkata, ini bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengutuk dan Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengutuk. Tapi hamba Tuhan ini so mengutuk.
Makanya saudara, kita perlu memahami apa yang Paulus persoalkan. Paulus persoalkan adalah jemaat Tuhan telah diganggu dengan ajaran sesat. Makanya kita harus selalu dari ayat ini, sebelum kita masuk kembali kepada pemahaman dan mengaplikasikan kasih karunia, sejenak kita belajar dari, saya tuntaskan dulu pemahaman tentang kenapa Paulus mengutuk, supaya kita dapat memahami. Karena seringkali kita tidak serta-merta kemudian kita merasa ini kok seperti ini. Tetapi dari ayat yang kita baca, di situ kita sangat perlu belajar, bahkan memiliki apa yang namanya prinsip iman. Karena seringkali faktor sungkanisme puhoise ini selalu mengalahkan prinsip iman. Sehingga banyak orang yang imannya baik-baik, rohaninya baik-baik, dan untuk mencapai rohani yang kuat dan sehat, itu pergumulan yang panjang dengan segala macam pergumulan yang sudah dilewati, luluh halanta hanya karena faktor sungkan. Jadi kita harus membedakan mana persahabatan, mana relationship, mana prinsip iman yang tidak boleh digoyahkan dan ditukar dengan bentuk apapun. Makanya Paulus ketika melihat jemaat Tuhan diganggu, jemaat Tuhan diganggu dengan ajaran yang lain, sehingga itu sudah mempengaruhi dan berubah peraturan yang ada di dalam, bahkan ajaran yang ada di dalam gereja tersebut, kemudian berubah menjadi peraturan yang ada dalam gereja tersebut. Dia bicara dengan tegas bahwa siapa yang sudah membutakan kamu? Aku heran. Bahkan kalau kita baca berikutnya, dia berkata, hai orang Galatia yang bodoh. Dia memperingati jemaat dengan keras, dan dia mengutuki orang-orang yang menyebabkan jemaat itu terganggu, menjadi masalah. Kenapa saudara? Karena ini bukan masalah main-main, ini bukan masalah biasa, ini masalah pengajaran yang bukan Injil. Kita baca tadi, sudah terkutuklah dia, kata Paulus. Habis itu dia ulang lagi, sekali lagi kukatakan kepadamu, terkutuklah orang itu. Nah, ini kadang-kadang kita bingung sudah. Tetapi sekarang saya jelaskan. Jadi miliki prinsip iman yang tidak boleh dikalahkan oleh faktor sungkan. Ya, ini kadang-kala yang mematahkan prinsip iman itu faktor sungkan, sungkanisme. Nah, boleh. Tetapi kita tidak ekstrim, tetapi kita tetap teguh di dalam iman. Jangan mau digoyahkan oleh apapun, apalagi bergeser daripada iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang seharusnya menikmati kasih karunia karena sudah mengalami kasih karunia, sekarang diikat lagi dengan segala sesuatu dan dikembalikan kepada Taurat. Mari saudara. Dan pengajaran itu yang seperti ini sudah masuk di dalam jemaat Galatia dan sudah merubah doktrin keselamatan dan iman Kristiani dalam Galatia. Nah, saudara, oleh karena itu kita perlu selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi sekarang ini
dalam gereja Tuhan saat-saat sekarang ini kebalikan daripada apa yang dialami oleh Galatia. Nah, saya harus lebih dulu memberitakan ini supaya saudara waspada. Saat ini suatu pengajaran yang sedang melanda dunia, termasuk juga sudah masuk di Indonesia dan sudah mulai bergeser tentang doktrin kasih karunia itu adalah apa yang namanya hyper grace. Kalau bilang yang hyper grace mungkin saudara, mungkin tidak beda dengan hypermart. Ya. Kalau di Indonesia kan hiper kan. Saudara tahu hiper? Apa itu hiper? Hyper? Nah, ini hampir tiap minggu saudara akan temukan pembicaranya di U Channel. Bagi yang ada TV kabel ataupun juga TV satelit. Apa itu hyper grace? Kalau mau dibahasakan secara hari-hari, kasih karunia yang mau dikatakan melimpah-limpah, ya, kasih karunia yang hiper. Nah, sebelum kita kembali kepada ayat-ayat yang sudah kita baca, yang di Galatia maupun di Efesus, maka perlu kita memahami kebenaran firman Tuhan secara benar dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Suburnya pengajaran ini adalah karena kelemahan gereja itu sendiri di dalam memahami dan mengaplikasikan kasih karunia. Ini kasih karunia yang hiper. Di dunia ini kan ada beberapa istilah-istilah yang kita kenal yang memakai hyper. Ada hypersex, berarti over dia punya seks. Tidak karu-karuan. Nah, ini over dia punya kasih karunia. Nah, sebagian pernah saya sampaikan. Pada satu malam saya pas mau tidur, sebelumnya itu saya buka U Channel, dan di situ hamba Tuhan tersebut sedang bicara. Saya belum tahu kalau ini bicara tentang kasih karunia. Dia tidak khotbahkan pengajarannya karena dia sudah selesai mengkhotbahkan dan hampir tiap minggu sampai beberapa kali. Dia hanya menjelaskan bagaimana pengajaran ini telah menolong banyak orang. Orang-orang yang khususnya anak-anak Tuhan yang terpuruk. Orang-orang Kristen dari surat-surat dari segala penjuru bumi berdatangan dan sangat bersyukur karena setelah mendengarkan berita tentang hyper grace ini, mereka merasa tenang, damai, dan lebih mencintai Tuhan lagi. Jadi saudara, makanya ini kita perlu
sangat tekun untuk dapat menikmati kasih karunia Allah di dalam Kristus dan mengaplikasikannya. Kemudian, apa yang terjadi? Orang-orang dikuatkan, dihiburkan, diberi harapan baru. Orang-orang yang lemah ini mulai bangkit lagi. Dan orang-orang Kristen yang tadinya hidup di bawah tekanan, kemudian mereka merasakan lagi bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan semakin mereka mengetahui apa itu hyper grace, maka semakin mereka mengasihi Tuhan. Tidak ada yang salah. Sampai di situ tidak ada yang salah. Tetapi kenapa bisa menjadi keliru? Dan kenapa orang-orang percaya bisa menjadi kebobolan pengertiannya? Dan mengapa orang-orang percaya harus menjadi terpuruk? Nah, selama saudara belajar kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saudara pasti akan bisa menjawab. Memang kehidupan kita adalah pergumulan iman. Tapi bagaimana kita boleh menikmati pergumulan iman ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Dan kalau kita bicara tentang pergumulan iman, bukankah dikatakan oleh Alkitab bahwa kita dijadikan lebih daripada pemenang? Nah, kalau Tuhan sudah jadikan kita lebih daripada pemenang, kenapa ada orang-orang yang terpuruk? Kenapa ada anak Tuhan yang kecewa? Kenapa anak Tuhan yang menjadi lemah? Nah, inilah sebabnya mengapa kita perlu memahami kasih karunia itu secara benar dan mengaplikasikannya. Sebagian sudah memahami secara benar, tetapi tidak diaplikasikan dalam hidupnya. Sederhana jawabannya. Sekarang saya ingin tanya saudara, dan sebelumnya itu kita baca dulu satu ayat firman Tuhan. Efesus pasal 3. Ini salah satu penyebabnya kenapa tidak dinikmati dan tidak diaplikasikan kasih karunia itu. Ya. Efesus pasal 3 ayat 18 dan beberapa ayat berikutnya. Kaum laki-laki lebih dulu ayat 18, ya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ganti. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ganti. Ya, puji Tuhan. Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kalau kita buka kitab Wahyu, luar biasa jemaat Efesus ini. Apa yang Paulus doakan? Supaya jemaat memahami. Ya. Bukan cuma memahami, tapi dikatakan dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Maksudnya kasih Kristus yang sekalipun melampaui segala
pengetahuan. Kalau Paulus berdoa untuk jemaat Efesus supaya mereka memahami dan mengenal kasih Kristus, berarti jemaat Efesus lagi apa? Kurang mengenal ataupun tidak memahami. Nah, oke. Sekarang kita kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memahami kasih Kristus dan mengenal kasih itu di dalam Kristus Yesus? Nanti kita akan buktikan sebentar dengan beberapa pertanyaan yang menolong. Ini dulu. Saudara, sedangkan pada umumnya, mungkin termasuk kita, di dalam pengalaman kita menjadi orang percaya, dengan spontan kita dapat mengakui dan bersyukur langsung kepada Tuhan ketika Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, menghiburkan kita, menguatkan kita, dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik itu kita langsung minta bersaksi di depan. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Sesungguhnya kami ini sudah hancur rumah tangga, tapi puji Tuhan, Tuhan mempersatukan kami kembali. Puji Tuhan, sesungguhnya usaha dan bisnis kami sudah hancur, tapi di saat-saat yang luar biasa ini Tuhan buka jalan dan lain sebagainya. Yang lain juga minta bersaksi, saudara saya sudah ke dokter, dokter berkata, ya, bahwa dalam doa berarti tidak bisa sembuh, tapi puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dan saya sembuh. Oh, segala puji bagi Tuhan. Dan jemaat juga ikut latah, bertepuk-tepuk tangan semuanya, karena sudah ngetren itu sekarang. Nah, pertanyaannya, memang benar itu adalah bukti kasih Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita mengalami seperti apa yang Ayub alami? Bagaimana kalau kita seperti Daud yang sedang berjalan dalam lembah-lembah kekelaman atau lembah bayang maut? Bagaimana kalau kita seperti Petrus maupun juga Paulus yang masuk dalam penjara? Kita tidak akan lagi berdiri depan berkata, puji Tuhan. Kita akan berkata, saudara-saudara, bantu saya dalam doa. Saya mengalami pencobaan begini. Nah, jadi jujur, pemahaman kita tentang kasih Kristus dalam kehidupan nyata hanya hal-hal yang baik dan hal-hal berkat. Memang sebagian orang dapat memahami pergumulan-pergumulan yang berat dan masa-masa derita. Mereka juga dapat memahami Tuhan mengasihi mereka, tetapi membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Kristus, dan mengenal kasih itu. Perhatikan kalimat tadi, dan mengenal kasih itu sekalipun melampaui pengetahuan. Karena memang kadangkala apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita yang kita jalani, melampaui pengetahuan untuk bisa dimengerti. Nah, disinilah pemahaman kasih karunia itu penting bagi kita. Nah, baik. Sekarang kita sudah sampai kepada pemahaman kasih karunia, dan kita mau tes diri kita sejauh mana kita memahami kasih karunia. Yang sebelah sini saja dulu ya.
Apakah berdoa itu bagi saudara suatu pekerjaan yang sangat sulit dan jadi beban? Jujur ya, jangan karang-karang itu jawaban. Dalam hidup saudara sehari-hari, apakah berdoa itu merupakan suatu beban yang begitu berat dan kemudian menjadi suatu tekanan atau kesukaan? Berdoalah supaya mereka punya jawaban benar. Tapi sebenarnya yang seperti ini tidak usah pakai hitungan waktu detik untuk di ini, karena kan diminta jawab apa adanya kan? Bagaimana? Oh, rupanya bagian depan ada bisik-bisik kesukaan. Berarti di sana nih, di teritori yang di belakang ini. Apakah berdoa itu merupakan beban bagi saudara, merupakan tekanan, merupakan suatu bagaimana? Atau kesukaan? Tidak usah malu-malu, cuma kita orang. Jangan keras-keras, bisi saja. Kesukaan atau beban? Hah? Beban? Bagaimana di sebelah kiri? Saya belum ganti pertanyaan. Beban atau tekanan? Atau kesukaan? Sebagian beban, sebagian kesukaan. Berarti kalau kesukaan, so tersedia jam-jam doa di sini, tapi kenapa tidak datang ya? Hah? Ada doa subuh, tidak pernah biar satu orang. Ada doa malam, ada doa bagaimana? Bagaimana, Bu? Bro Edi duduk di sini dan ada satu kuning di sini. Bagaimana? Kesukaan atau beban? Kebutuhan. Oh, lebih parah lagi kalau kebutuhan. Kalau tidak butuh tidak berdoa. Ya? Bagaimana? Kesukaan atau? Yang di sini kita ganti pertanyaan. Apakah baca firman itu bagi saudara kesukaan atau beban atau tekanan? Brur? Nanti tunggu sedikit, lebih segar dia pasti yang duluan jawab. Kesukaan atau beban? Ya? Kesukaan? Baca firman itu kesukaan atau beban? Bagaimana? Kenapa dia belum malam kudus ini? Jangan dulu sunyi senyap. Masih bulan Desember. Kesukaan atau beban? Beban, ha? Ya mesti jujur, tidak apa-apa. Supaya kalau keliru baru dikasih ini. Jangan susah mau baca firman tapi mau bilang aduh banyak orang dengar. Bisi-bisi saja. Kita jujur. Sebagian besar umat Kristen, semua perintah-perintah Tuhan itu adalah beban. Kalau tidak, umat Kristen sudah jadi kekuatan rohani yang dahsyat di dunia. Tidak usah takut, tidak usah malu-malu menjawab ataupun sungkan menjawab, karena kalau kita jawab nanti ada pertanyaan berikutnya. Ya jelas. Kalau bilang, oh itu kesukaan, tentu saya akan tanya, so berapa kali tamat itu Alkitab dibaca? Maka dia akan jawab, baru 3 lembar om. Coba bayangkan. Ini. Umumnya di mana-mana. Kata umumnya bukan berarti semua. Bukan berarti tidak ada orang yang sungguh-sungguh, ada. Bukan berarti tidak ada orang yang suka berdoa, ada. Bukan berarti tidak ada orang yang suka baca firman, ada. Tapi umumnya semua perintah Tuhan adalah beban. Makanya pemalas mau berdoa, pemalas mau puasa, pemalas mau pelayanan. Padahal
Ini dia. Kita harus jujur. Banyak cara menyelesaikan satu hari dengan Tuhan, kan? Banting tulang, capek begini, kurang sandar di koi dah. Haleluya Tuhan, Engkau tahu segalanya. Sebelum aku memintanya, Engkau tahu segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus ku serahkan kepadamu. Bukankah begitu hampir semua tiap hari begitu? Mesti dikasih bangun, baru bangun untuk berdoa. Dan mesti dikasih ingat berdoa dulu. Kalau tidak, rokok dulu. Atau kopi dulu baru berdoa. Kenapa mesti seperti ini? Saudara, keadaan hari-hari dalam kehidupan kita itu menunjukkan kita tidak memahami kasih karunia Allah. Kalau toh kita memahami, kita tidak mengaplikasikannya. Saudara tahu, kalau kita tidak memahami dengan benar kasih karunia Allah dan tidak mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari, orang-orang yang seperti ini yang paling gampang diterobos dengan pengajaran hyper grace. Korban hyper grace adalah orang-orang yang tidak memahami kasih karunia dan mengaplikasikannya dalam hidupnya. Kalau dulu Calvinis hanya mengajarkan sekali selamat, tetap selamat, ini lebih parah lagi. Kenapa? Berlimpah-limpah kasih karunia. Apapun yang terjadi, kasih karunia tidak pernah gagal. Itu amin, benar. Pihak Yesus yang sudah menghasilkan kasih karunia, ia memang tidak pernah gagal. Tetapi kalau kita orang percaya yang sudah menerima kasih karunia itu menyia-nyiakan kasih karunia ini, pertanyaannya, apakah sorga masih menunggu? Atau neraka yang menunggunya? Nah, saya lanjut, perhatikan dengan baik supaya kita tidak jadi korban. Karena ini macam-macam, so ada Yahweh, sudah ada macam-macam pengajaran. Nah, yang berikut adalah mengapa orang-orang yang tidak memahami kasih karunia dan tidak mengaplikasikannya dalam hidupnya menjadi sasaran empuk dari pengajaran hyper grace ini. Sederhana. Yang menjadi penyebab utama adalah hadirnya satu kultur di dalam gereja Tuhan, khususnya di kalangan kita ini, dan kultur itu adalah teologi penghakiman. Kalau saya istilahkan, apa itu dan mengapa di kalangan kita? Karena di kalangan kita ketika kebenaran firman itu dinyatakan dan lahir dan pekerjaan Roh Kudus bekerja mengadakan lawatan kembali kepada gerejanya, dan lahirlah apa yang pada abad yang awal abad 20, lahirlah apa yang dikatakan gerakan Pentakosta. Kemudian tersebar ke seluruh dunia, dan sekitar tahun 60-an lagi muncul lagi gerakan Neo-Pentakosta. Maka muncul satu gerakan yang luar biasa, tapi gerakan rohani yang meledak-ledak dan luar biasa. Yang disayangkan adalah mereka merasa lebih baik dari gereja lain,
lebih benar dari gereja lain, lebih sempurna dari gereja lain. Mereka tidak melakukan A, B, C, D, E. Kita so komplit di sini. Itu secara bergereja. Kemudian secara lokal muncul kultur, budaya, dibudayakan dan membudaya. Apa itu? Mulai ada kegiatan-kegiatan rohani yang lebih meningkat lebih daripada yang lalu-lalu. Dan umat Tuhan semakin giat di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Apakah itu kegiatan rohani dalam bentuk ibadah maupun pelayanan-pelayanan. Sayangnya kegiatan-kegiatan rohani yang bentuknya ibadah maupun pelayanan ini membuat gereja tersebut membuat kultur baru lagi, melevelkan diri. Dan celakanya, ini bukan hanya melevelkan diri antar gereja, tapi melevelkan diri di antara sesama anggota jemaat, bahwa dengan ini terjadi secara alamiah. Ini bahayanya, ya, terjadi secara alamiah. Orang yang rajin doa subuh menganggap dia lebih rohani dari yang tidak doa subuh. Orang yang berdoa puasa menganggap lebih rohani dari yang tidak doa puasa. Sehingga yang berdoa puasa menghakimi yang tidak puasa. Yang doa subuh menghakimi orang yang tidak doa subuh. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Jadi tiap-tiap bidang kegiatan rohani dan tiap-tiap bidang pelayanan terbentuk kultur melevelkan diri. Terbentuk kultur menghakimi orang lain. Wah, belum bertobat ini Frans ini. Kenapa? Tidak pernah datang doa. Nah, ini. Ini yang sudah terbentuk paling kuat di dalam gereja kalangan kita, Pentakosta dan karismatik. Makanya itu sebabnya di tempat ini itu kami kikis karena tidak benar. Itu malah merampas kemuliaan Tuhan. Kenapa saudara? Kita perlu memahami hal iman dengan seluruh aktivitasnya itu sangat bersifat pribadi kepada Tuhan. Dan penilaiannya adalah Tuhan yang nilai. Saya berikan contoh kasus di sebuah gereja di Surabaya. Ada sebuah gereja yang baru dibentuk waktu itu. Begitu kompaknya. Ini pelayan-pelayan Tuhan. Kekompakan mereka sangat banggakan. Ini bahaya. Kesatuan itu perlu. Tapi apapun yang dibanggakan, itu merampas kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan ambil kemuliaannya. Berarti kesatuan ini akan hancur. Dan kita akan jadi aneh. Tidak boleh ada satu titik pun. Saya membagikan di Paskah Gembala. Setitik kesombongan merampas sebagian besar kemuliaan Tuhan. Walaupun hal rohani. Nah, apa yang terjadi? Jadi begitu kompaknya pengurus atau majelis ini. Ada salah seorang pengurus, doanya itu jam 5. Jam 4 dia sudah telepon semua. Saya sama pengurus yang untuk doa apa? Doa subuh. Bagus kan? Bagus enggak? Bagus. Ada yang tukang telepon. Berarti kalau ini orang sudah nelpon, berarti sudah waktunya. Jadi rame-rame datang. Tiap hari. Sesudah doa subuh, mereka jalan pagi. Jadi doa pagi, jalan pagi. Sesudah jalan pagi, rame-rame. Bagus kan? Kesatuannya bagus. Jalan pagi, kegiatan subuh kan? Kegiatan pagi-pagi. Cuma bentuknya mereka jalan pagi. Habis untuk olahraga, supaya sehat. Habis jalan pagi,
makan pagi rame-rame. Jadi olahraga gugur juga karena langsung duduk di soto. Nah, soto ayam. Ini bagus kan? Bagus. Nah, terus pertanyaannya, berapa lama ini tahan? Selama itu jadi kebanggaan, Tuhan akan kikis langsung selesai, kelar, habis. Walaupun itu kegiatan rohani. Kenapa? Karena itu bagi Tuhan itu bukan hal luar biasa. Itu hal biasa yang harus memang dilakukan. Jadi kemudian kesatuan mereka ini mereka banggakan, saksikan, mari datang dan saksikan. Nah, saya katakan hati-hati. Dalam waktu tidak lama Tuhan akan cerai-beraikan kamu. Saya ingatkan sebagai hamba Tuhan. Karena ini pun sudah merampas kemuliaan Tuhan. Walaupun sebenarnya ini harus terjadi, tetapi tidak boleh melevelkan diri. Apa yang terjadi? Mulai ada ujian ketahanan. Lama-lama namanya perjalanan hidup itu bukan tidak ada pergumulannya. Lama-lama mulai 1, 2, 3 mulai kondor pelan-pelan. Tapi ada satu orang ini, tidak, dia tetap bertahan. Dia tetap dengan tekun dan setia. Kemudian akhirnya tanpa dia sadari mulai jadi tukang hakim. Kenapa? Kenapa dia jadi tukang hakim? Karena dia tidak pernah absen. Sedangkan yang lain ini absen. Kemudian mulai kalimat keluar begini. Kalau mau jadi pengurus ya harus berdoa. Masa pengurus tidak berdoa? Ini kalimat semulai kalimat penghakiman yang ringan. Belum yang lebih lagi. Belum yang lebih lagi. Nah, jadi memang ada orang seperti ini. Ini contoh kasus ya, supaya kita memahami. Jadi, kita tidak boleh menjadi hakim kepada siapapun di antara kita, walaupun orang itu melakukan yang paling parah dan yang paling najis sekalipun. Apalagi kalau cuma yang seperti itu. Kita tidak boleh menjadi hakim. Kalau kita menjadi hakim di antara sesama kita, akan kena ini dengan mudah. Kenapa saudara? Orang-orang yang merasa tertekan dengan hal-hal rohani dalam hidupnya, itu orang-orang korban penghakiman. Itu orang-orang korban penghakiman. Sehingga dia mau datang, aduh kasihan, kita orang berdosa. Padahal sudah ditebus. Kita orang berdosa. Oh, kita tidak tekun. Kita cuma jemaat biasa. Nah, ini orang-orang yang tertekan, yang menjadi korban hyper grace ini. Tapi kalau kita tumbuh di hadapan Tuhan dengan benar, sesuai kebenaran firman, dan setiap pribadi kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengucap syukur atas kasih karunia itu, dan kita responi, artinya kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak akan pernah merasa tertekan. Sudah cukup kita tertekan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Kenapa justru kasih karunia menekan kita? Kenapa justru misalnya contoh minggu lalu kita belajar Kristus adalah jawaban atas setiap persoalan dalam realita hidup kita. Berarti kebenaran firman Allah selalu hadir sebagai jawaban yang Tuhan berikan. Bukankah firman Tuhan itu jawaban? Terus kalau firman itu jawaban, mengapa kita merasa tertekan kalau disuruh baca Alkitab? Dan mengapa kita merasa tertekan kalau kita disuruh belajar Alkitab melalui pemuridan? Nah ini pertanyaannya. Ya kan? Jadi tekanan
tekanan-tekanan ini perlu kita mengalami. Yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita selalu merasa diri, ya saya masih jauh dari Tuhan. Sekarang renungkan, siapa yang menghakimi saudara? Bisa saja tidak ada yang menghakimi, tapi itu budaya yang sudah berdiri tua-tua di dalam gereja. Ini yang membuat saudara merasa dihakimi. Di gereja ini tidak ada penghakiman. Di gereja ini tidak ada budaya untuk menghakimi orang. Seterpuruk apapun keadaan saudara, mari kita memahami untuk kita lakukan. Nanti kita akan baca ayat firman Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikannya. Untuk kita mengaplikasikan kasih karunia itu, kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, itu dulu kita baca. Karena sepertinya di dalam pengajaran hypergrace ini tidak ditekankan. Padahal ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Sudah dapat 1 Korintus 15 ayat 10? Sudah? Oke. Kita baca. 2, 3. Kami Allah adalah iya. Itu kondisi real pada saat itu. Jadi tidak berbeda dengan kondisi real yang ada pada kita pada saat ini. Kita ada sekarang sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan adalah karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Berarti setelah Paulus memahami kasih karunia yang dia peroleh, yang diberikan kepadanya, sekarang dia aplikasikan dalam hidupnya sehari-hari. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dalam arti kata, aku ada sebagaimana yang kamu lihat secara real ini. Kenal si A? Kenal. Kelakuan, ya kan? Tidak bagus kan? Oh iya kenal, orangnya begini-begini, semua yang positif mulai orang sampaikan. Nah sekarang kita renungkan. Jadi kalau Paulus berani berkata sekarang, aku ada sekarang sebagaimana aku ada oleh karena kasih karunia. Nah, apa kondisi real Paulus saat itu? Paulus berkata, aku tidak sia-siakan. Kasih karunia tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Mari kita renungkan. Tetapi kalau firman Tuhan, kalau hukum-hukum Allah itu kita masih rasakan sebagai tekanan, hal-hal rohani sebagai tekanan, perintah-perintah Tuhan sebagai tekanan untuk kita lakukan, kita belum memahami kasih karunia, apalagi mengaplikasikannya. Kecuali kalau tekanan-tekanan yang saudara alami itu adalah karena kultur yang dibuat oleh gereja sebagai gereja penghakim. Sederhana saja. Coba sekarang kita rileks sedikit. Sudah berapa lama saudara berada di gereja ini? Saudara merasa tertekan? Ada hukum-hukum Allah di gereja ini yang saudara merasa tertekan? Mari kita renungkan. Itu perlu dilepaskan. Ada hukum-hukum Tuhan yang saudara merasa tertekan? Aduh, susahnya.
Di gereja ini kok tidak bisa kita minum cap tikus? Saudara merasa tertekan? Aduh, susahnya ya. Nggak bisa main judi. Oh, sekarang orang gampang main judi. Kalau dulu main judi harus pakai meja, keliling meja, digebrek polisi, sudah. Saya masuk di kota Palu, saya kaget juga. Tukang judi rupanya jago-jago di Palu ini, mak-mak. Bukan main. Saya sampai heran. Bukan anak muda tapi mak-mak. Begitu ditangkap satu kali, Oma pasti tahu, mak-mak. Kita tangkap semua pendekar-pendekar. Ya, pendekar-pendekar judi. Nah, saudara, sekarang tidak. Di mana saudara duduk di situ bisa main judi. Kenapa? Terlalu banyak judi online. Aduh, susahnya. Di gereja ini mesti ada doa subuh. Aduh, kita tidak pikir. Dorang bilang nanti, ini kultur ini budaya ini yang sudah dibudayakan oleh gereja. Dorang bilang nanti masa Tuhan tidak berdoa. Jadi bagaimana ini? Kita orang datang juga, selfie ya, datang. Nah, datang di sini kita orang datang, tersiksa. Apa dia buka mata, intip. Oh, tutup mata. Aduh, kapan jam berapa selesai ini? Oh, so apalagi di bukit doa, so tanduk. Ada yang sota sandar di dinding, manganga. Aduh, kapan selesai? Hah? Bagaimana? Tersiksa toh? Atau saudara nikmati? Nah, ini penting saudara, karena sudah banyak. Jangan ke jemaat, beberapa hamba Tuhan sudah mulai masuk di situ tuh, hyper grace. Iya. Dan kami harus antisipasi secepatnya. Dulu Yahweh Isme juga langsung diantisipasi secepatnya. Nah, ini juga sama. Tidak mau menyelidiki lebih tekun dan menemukan kebenaran. Tapi yang penting jemaat dibebaskan. Dan memang enak orang-orang yang tertolong dengan ini merasa mulai saat itu dia lebih mencintai Tuhan. Kenapa? Padahal sebenarnya kuncinya gereja mendirikan penghakiman yang sudah membudaya. Orang yang aktif dianggap lebih rohani dari yang tidak aktif. Itu otomatis. Ini budaya bahaya, saudara. Ini budaya otomatis. Orang yang berdoa dianggap lebih rohani dari yang tidak berdoa. Jadi kalau mau berdoa, saudara, buatlah laporan. Telepon dulu ke pastori. Kita mau berdoa, supaya dicatat ini berdoa. Saya mengatakan ini, saudara harus hati-hati tangkap. Oh, puji Tuhan. Kita sudah dibebaskan. Om so tolong torang. Mau berdoa boleh, tidak berdoa boleh. Salah mengerti itu. Jangan. Yang perlu kita ini tertekan, tidak berur. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus bagian terakhir, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Kalau saya sih tidak memusingkan. Dan saya dari dulu tidak mau menghakimi. Jadi begitu belajar tentang kasih karunia, harus kasih karunia yang benar. Bukan kasih karunia kemudian kita membuat lagi penghakiman. Si ini. Itu dari Pantekosta Toto, dari dahulu kala itu penghakiman sudah didirikan oleh pendeta. Bagaimana? Merasa tertekan? Aduh, kita tidak masuk kaum muda. Nanti kalau kita tidak masuk kaum muda, apa nanti orang mau bilang? Tiba-tiba semua kami baru muncul. Nah, ya kan? Akibatnya orang datang di kaum muda terpaksa. Padahal sederhana. Apa yang Paulus katakan? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Melainkan apa? Aku bekerja apa? Baca di situ. Kalau saudara lupa baca.
Seharusnya jangan lupa. Aku bekerja keras. Bukan cuma aku bekerja keras, Frans. Aku bekerja lebih keras. Jadi kalau kita berdoa 2 jam, ngana harus 3 jam. Iya toh? Lebih keras itu baru bilang lebih. Kalau cuma setengah jam sambil mata balia-lia begini, itu bukan lebih. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi seharusnya kalau kita sudah memahami apa itu kasih karunia, bagaimana persoalan yang paling berat dalam hidup ini yang seharusnya binasa masuk neraka, sekarang diampuni dan dikuduskan dan dianugerahkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kita sudah harus meresponinya. Kita sudah harus mengaplikasikannya. Bahwa kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sudah dapat? Sudah? Oke, kita baca 2, 3. Kenapa tidak berat? Katanya tertekan. Tapi ternyata ayat firman Tuhan mengatakan tidak. Kenapa tidak berat? Kok semua yang dilakukan berdasarkan cinta, tidak ada yang berat. Tai gigi saja rasa coklat. Oh? Bagaimana, Bro? Tidak ada yang berat, Pak. Sekarang baru begitu itu bilang ngana bisa diri no. Kalau dulu apa yang kita bisa bantu? Ya. Tidak berat, ya? Tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat di dalam cinta. Karena Alkitab berkata kekuatan cinta sekuat maut. Artinya nyawa pun diberikan. Terus kenapa bisa jadi berat? Kenapa berdoa jadi tekanan? Kenapa melayani jadi tekanan? Termasuk kenapa kerja bakti jadi tekanan? Kalau itu nona-nona kita yang masih muda belia, aduh, kita tidak bisa kena matahari. Tapi bapak-bapak mau matahari apa? Kalau perlu buka itu baju basuar-suar. Nah, yang mana yang mau dibikin? Yang mana yang mau dikerja om? Yang mana ya ini? Bapak-bapak juga pakai tangan panjang kerja bakti. Kenapa tidak pakai jas? Ya kan? Berarti tidak ada. Kalau untuk kepentingannya Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang berat di dalam cinta, Bro. Betul ya? Tidak ada yang berat. Bagaimana? Urus paitua tidak ada yang berat, toh? Dengan urus paitua itu tidak ada yang berat, nah? Ini baru cinta manusia. Apalagi kedahsyatan kasih karunia membuat seluruh dunia, setiap umat manusia yang percaya kepadanya, siapa saja yang mau percaya dan menerima Kristus sebagai respon terhadap kasih karunia, tidak binasa. Apalagi hal-hal lain. Nah, sekarang kita melatih diri kita melakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan.
Kita melayani Tuhan, kita lakukan karena mengasihi Tuhan. Kita datang beribadah juga karena kita mengasihi Tuhan. Bukan selalu nanti selesai puji-pujian baru masuk pelan-pelan. Nah, ya. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengembalikan milik Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi sesuatu bagi pelayanan karena kita mengasihi Tuhan. Itu baru kita bisa nikmati kasih karunia itu dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Dan setiap yang dilakukan oleh kasih, buah hasil daripada kasih itu selalu yang excellent, bukan apa adanya dan bukan seada-adanya. Nah, itu selalu kualitas yang tertinggi. Saya yakin kalau kita memahami ini, kita akan menikmati. Saudara tidak akan merasa tertekan, sehingga tidak usah kebobolan dengan pengajaran hyper grace. Tapi kita boleh menikmatinya. Betapa Tuhan mengasihi saya, maka saya harus mengasihi Dia. Apapun yang aku lakukan bukan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Mengapa kita harus merasa tertekan? Tidak ada yang menghakimi saudara kalau saudara tidak berdoa. Hanya pertanyaannya, kenapa tidak berdoa kalau saudara mengasihi Tuhan? Tidak ada yang menghakimi saudara kalau tidak datang dalam doa semalam suntuk kah, puasa kah, doa subuh kah. Tidak ada yang menghakimi saudara, tidak ada yang mau pusing saudara datang dengan tidak datang. Cuma pertanyaannya, kalau kita mengasihi Tuhan, kenapa tidak hadir Frans? Sederhana kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, mengapa tidak? Tidak ada orang yang mau pusing saudara, kenapa kerja bakti dan tidak kerja bakti, biar saudara pun panitia. Tetapi pertanyaannya, mengapa tidak? Sederhana. Masih ingat nyanyian tadi? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi, makanya saya selalu katakan setiap kesempatan adalah kesempatan anugerah. Karena di dalamnya ada kasih karunia. Mari kita pakai. Mari kita lakukan segala apa yang kita bisa lakukan.